Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Pimpinan tertinggi OJK adalah Dewan Komisioner yang dipimpin oleh Ketua Dewan Komisioner. Dewan Komisioner ini bersifat kolektif dan kolegial. Anggota Dewan Komisioner yang bertugas memimpin pelaksanaan pengawasan kegiatan jasa keuangan dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Komisioner adalah Kepala Eksekutif. Tujuan OJK ini, yang pertama, agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua, agar keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Yang ketiga, keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Fungsi OJK ini ada 3, yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Yang kedua, memelihara stabilitas sistem keuangan secara aktif sesuai dengan kewenangannya. Dan yang ketiga, memberikan perlindungan terhadap konsumen. 6 hours later. B. Tugas. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon. 3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun. 4. Kegiatan jasa keuangan di sektor lembaga pembiayaan, perusahaan modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan LJK lainnya. 5. Kegiatan di sektor ITSK serta aset keuangan digital dan aset kripto. 6. Perilaku pelaku usaha jasa keuangan serta pelaksanaan edukasi dan perlindungan konsumen. Dan 7. Sektor keuangan secara terintegrasi serta melakukan asesmen dampak sistemik konglomerasi keuangan. Six hours later. OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan.
Yang kedua, membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. Dan yang ketiga, memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan undang-undangan di sektor jasa keuangan. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum yang meliputi hal-hal berikut. Yang pertama, memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan lembaga jasa keuangan. Nomor 2, mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikat tidak baik. Tomorrow. B. OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi hal-hal berikut. 1. Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. 2. Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan. 3. Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. C. Untuk perlindungan konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum yang meliputi hal-hal berikut. 1. Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada lembaga jasa keuangan untuk menyelesaikan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh lembaga jasa keuangan tersebut. 2. Mengajukan gugatan. A. Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dan itikat tidak baik. B. Untuk memperoleh ganti rugi dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan lembaga jasa keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 6 hours later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. OJK Bank Indonesia dan lembaga pinjaman simpanan wajib membangun serta memelihara sarana protokol informasi secara terintegrasi. Ketika Bank Indonesia dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK. Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan itu, Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank. Bank Indonesia memberikan laporan hasil pemeriksaan bank kepada OJK paling lama 1 bulan sejak diterbitkan laporan hasil pemeriksaan OJK, menginformasikan kepada lembaga penjamin simpanan mengenal bank bermasalah yang sedang dalam upaya penyelesaian oleh OJK. Ketika OJK mengindikasikan bank tertentu mengalami kesulitan likuiditas dan atau kondisi kesehatan keuangannya semakin memburuk, OJK segera menginformasikan ke Bank Indonesia untuk melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan Bank Indonesia. Lembaga pinjaman simpanan kewenangan Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank yang terkait dengan fungsi, tugas, dan wewenangnya, serta berkoordinasi terlebih dahulu dengan OJK. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.